Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan laporan analisa jabatan dari PT Eralda Industrie. Untuk kelompok ini disusun oleh saya sendiri, Rozali Egista bersama rekan saya, silakan. Rifka Malika Fatali. Dan saya Paulina Natasha Hermina. Baik, pembuatan laporan ini disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah analisa jabatan dengan dosen pengampu Ibu Luti dan Ibu Liza. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan profil perusahaannya terlebih dahulu. Jadi PT Eralda Industri ini, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing, di bidang tekstil dan garment. Perusahaan ini hadir, di tengah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sandang, meliputi pangan, pakaian, celana, dan denim untuk produknya sendiri. PT Eralda ini tuh, bergerak sebagai mitra sumber end to end untuk merek Global Premium. Nah, pada awalnya perusahaan ini tuh berdiri pada tahun 1995, bertempatan kantornya di daerah Sudirman, kemudian, gulung tikar di tahun 2009. Pada awalnya ini perusahaan ini fokus dengan brand exclusive agent, namun, setelah tutup menjadi outsourcing brand exclusive agent gitu. Nah, selanjutnya buka lagi di tahun 2016, dengan sistem tata kelola yang baru atau bisa disebut chapter keduanya, dengan budaya organisasi yang, diliput secara kekeluargaan dan memiliki 30 sampai 40 karyawan. Nah, kantor pusatnya ini tuh, yang utama berada di Hong Kong dan, memiliki 2 cabang yaitu di Indonesia dan Vietnam gitu. Terus produksi bahan di Eralda ini dihasilkan dari bahan-bahan ekspor dan bekerja sama tuh dengan, negara asing seperti Cina dan Amerika, tapi lebih banyak ini di, Cina untuk ekspor barangnya. Nah, barang tersebut itu dibagi menjadi 3 brand, jadi ada 3 kelompok brand di Eralda ini. Yang pertama ada Jejil, Ellen Fisher, dan LL Bean. Nah, kalau Jejil ini fokus ke, apa namanya, jeans atau denim, Ellen Fisher ini ke, untuk pakaian daur ulang, dan LNB itu di denim juga. Jadi ketiga brand tersebut mempunyai kualitas bahannya masing-masing dan ada juga di apa, dengan campuran bahan organik gitu. Nah, hal tersebut sejalan dengan visi dan misinya, yaitu yang pertama mengembangkan industri garmen dan tekstil Indonesia ke mancanegara, beroperasi dan berkembang di lingkungan yang ranah untuk mengurangi pencemaran bahan tekstil tadi, terus berinovasi dan menciptakan produk fashion yang ramah lingkungan, serta mengikuti perkembangan zaman untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada struktur organisasi dari PT Eralda. Jadi PT Eralda ini dikepalai oleh head chief-nya, kemudian di bawahnya terdapat direktur production. Kemudian direktur production ini membawahi dua divisi, yaitu operation manager dan juga senior merchandiser. Nah, untuk operation manager ini membawahi tiga divisi. Yang pertama yaitu ada quality control, yang kedua yaitu ada quality assurance, dan yang ketiga yaitu ada technical production. Nah, untuk senior merchandiser sendiri ini hanya membawahi junior merchandiser. Nah, untuk merchandiser ini juga terdapat tiga brand yang dibawahi, yaitu ada Jijel, Ellen Fisher, dan juga LL Bean. Kemudian itu ada jabatan yang dianalisis oleh kami. Yang pertama yaitu ada Operation Manager yang diwakili oleh Ibu Ratna Nitri Raharjo. Yang kedua yaitu ada Senior Merchandiser yang diwakili oleh Ibu Nove Wahyu. Dan yang ketiga yaitu ada Junior Merchandiser yang diwakili oleh Ibu Kurniasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang pertama ini posisi operation manager, report-nya tuh ke director dan division-nya di manufacture. Untuk tujuan jabatan ini yaitu mengatur manajerial kantor di bidang administrasi dan finance, menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan kantor serta produksi produk di perusahaan. Jadi di Eralda sendiri ini itu perusahaannya tuh perusahaan yang tidak terlalu besar gitu. Jadi, satu jabatan itu bisa, input ke, semua job gitu, termasuk dari operation manager ini. Terus untuk, dimensi jabatan, aset responsibility-nya tuh ada menggunakan laptop, komputer, dan handphone. Nah, untuk posisinya sendiri seperti yang tadi dijelaskan, untuk, yang pertama ini operation manager berarti dia dinaungi oleh head chief-nya sama direktur production-nya gitu. Terus dengan menaungi beberapa banyak divisi ya, quality control, quality assurance, dan technical production. Oke, selanjutnya ada tugas umumnya yaitu, manajemen kantor dan mengkoordinasikan seluruh persoalan yang sedang dan akan berlangsung dalam sebuah perusahaan gitu, seperti mengelola tenaga kerja maupun barang atau jasa yang dihasilkan di sebuah perusahaan tersebut, yaitu perusahaan Erlangga ini. Untuk tugas utamanya yang pertama ada memonitoring kegiatan produksi di perusahaan, bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dari perusahaan, membuat payroll dan melakukan budgeting perusahaan, melakukan konsultasi dengan konsultan yang berhubungan dengan masalah keuangan perusahaan, mengatur tata letak tempat serta mengatur pengadaan stationery di ruang kerja, menangani personal finance, bertanggung jawab menangani buyer visit untuk memperlihatkan produk dan kualitas barang yang akan dipasarkan nantinya. Oke, untuk kriteria kinerjanya itu ada melakukan approval setiap 6 bulan sekali tentang produk yang akan dipasarkan, mampu melakukan planning dan evaluasi perihal, produk yang akan dikirimkan ke buyer, dan mampu untuk mengecek kembali barang yang akan dikirimkan ke buyer sesuai dengan standar dan kualitas yang diinginkan. Untuk wewenangnya dari Financial Authority yang pertama mengurus keuangan perusahaan dengan memastikan tax yang dikeluarkan untuk kebutuhan perusahaan, terus melakukan pengecekan jumlah pengeluaran perusahaan serta mengatur payroll karyawan. Seperti yang tadi dibilang untuk, PT ini tuh, karena masih PT kecil, maksudnya belum terlalu besar gitu perusahaannya, jadi, ada beberapa divisi yang include dengan tugas-tugas divisi lain kayak gitu. Terus untuk non financial authority-nya mengatur job desk setiap karyawan, memastikan karyawan menjalankan job desk sesuai dengan yang ditetapkan, dan menetapkan, prosedur manajerial dari perusahaan tersebut.
Selanjutnya ada hubungan pekerjaan. Untuk dari internal sendiri yang pasti berkoordinasi ya dengan semua divisi karena ini kan operation manager ya, dengan merchandiser, quality assurance, quality control, dan technical untuk pengelolaan produksi. Terus berkoordinasi langsung dengan director manager untuk alur produksinya juga. Untuk dari eksternal itu berkontribusi dengan buyer atau konsumen untuk memastikan produk itu sudah sesuai dengan pemesanan, terus berkoordinasi dengan pihak garment atau pihak pabrik ya untuk menentukan produk dan bahan yang akan digunakan oleh perusahaan gitu. Untuk kondisi kerjanya sendiri, kalau dari operation manager yang kita wawancara ini, dia untuk working environment itu di office dengan with air conditioner and adequate lighting, pokoknya dengan tempat yang pencahayaannya bagus, terus juga, beliau bilang kalau misalnya ruangan kerja itu udah cukup nyaman untuk beliau gitu. Terus untuk physical activity when working itu mostly done in sitting condition gitu. Terus untuk, posisi operation manager ini di perusahaan Erda ini dia kerjanya tuh sistemnya, 3 hari kerja dan 2 hari libur gitu. Jadi dia ada off di hari-hari tertentu dan itu kenapa kayak gitu, karena udah kesepakatan awal dari perusahaannya gitu. Terus, kemarin pas kita wawancara juga untuk kondisi kerjanya itu yang ibunya inginkan itu mungkin membutuhkan space, ruang sendiri gitu untuk adanya konsultasi dengan, staf-staf atau karyawan lain ketika ada menangani masalah tertentu gitu. Selanjutnya ada formal education-nya ini, pendidikan minimal S1 dari semua jurusan dan working experience-nya itu minimal 4 tahun di bidang manajerial, terus memiliki pengalaman di bidang garment itu lebih disukai atau, lebih mumpuni gitu ya. Terus untuk hard skill-nya itu memahami manajerial perusahaan, menguasai Microsoft Office, ya PowerPoint, Excel, Word, dan Outlook, terus menguasai bahasa Inggris, spoken and written ini harus fluent juga. Terus soft skill-nya itu dapat bekerja di bawah tekanan, teliti dan mengatur alur birokrasi perusahaan, serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik gitu. Karena kan berhubungan langsungnya dengan atasan, terus juga dia bertanggung jawab untuk bawahan-bawahannya gitu. Terus untuk persetujuan approval-nya ini ada HRGA Manager, terus untuk verified by-nya itu operational manager sendiri yaitu Ibu Ratna Nitira Harjo, terus untuk verify by-nya itu dari Direktur Production sendiri yaitu Ibu Titi Supriyadi, dan juga approval by head chief-nya itu yaitu Bapak David Forsgate. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, silakan. Baik, untuk posisi selanjutnya yaitu senior merchandiser, di report to director dan juga divisinya merchandising. Nah, untuk tujuan jabatan dari senior merchandising ini yaitu menindaklanjuti detail order dari buyer dan juga sebagai orang ketiga antara buyer dan factory untuk memenuhi permintaan dari buyer. Nah, untuk dimensi jabatan yang diperlukan dalam job ini yaitu komputer, laptop, dan juga handphone. Kemudian untuk posisi dalam struktur organisasinya yaitu dibawahi oleh head chief dan juga direct production-nya, tetapi untuk senior merchandising ini dibawahi langsung oleh director production. Nah, kemudian di bawahnya sendiri yaitu ada junior merchandiser. Lalu untuk tugas, umum dari senior merchandiser ini yaitu menangani perhitungan harga dan menentukan waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan dan pengiriman barang, lalu berkoordinasi atau bekerja sama dengan buyer dan factory untuk pembuatan pakaian. Nah, tugas utamanya yaitu, mencari tahu apa yang buyer inginkan, kemudian menangani perhitungan harga untuk pakaian yang dipesan oleh buyer, melakukan order kain melalui pabrik yang berada di China, kemudian menghitung waktu yang dibutuhkan untuk membuat pakaian agar sesuai dengan target delivery buyer. Kemudian berkoordinasi dengan factory untuk melihat semua detail pada pakaian dan harga, dan juga menentukan waktu untuk pengiriman barang ke luar negeri. Nah, untuk kriteria kinerjanya sendiri yaitu memantau perkembangan yang sedang dilakukan oleh factory mengenai pakaian yang sedang dibuat. Kemudian pengiriman barang ke luar negeri dengan estimasi waktu 40 sampai 60 hari. Nah, untuk wewenang dari senior merchandiser ini untuk finansialnya tidak ada, tetapi non finansialnya itu ada, mengambil keputusan, sebuah keputusan dalam suatu permasalahan yang, pastinya membutuhkan solusi, kemudian menindaklanjuti detail order dari pihak buyer dan juga factory, dan, memberikan feedback untuk pihak factory dalam pembuatan pakaian agar sesuai dengan permintaan buyer. Kemudian untuk hubungan kerja, dari segi internalnya, ada berkoordinasi dengan divisi kain untuk menghubungi perihal warna dan kualitas yang diinginkan buyer, dan juga berkoordinasi dengan, pihak production dalam menindaklanjuti detail order. Dan untuk eksternalnya, berkoordinasi dengan pihak factory untuk pembuatan pakaian, dan juga berkoordinasi dengan buyer untuk memastikan apakah barangnya sudah sesuai dengan pemesanan atau belum. Nah, untuk kondisi kerjanya, working environment-nya, sudah bagus, di dalam, kantor itu sendiri, terdapat pendingin ruangan dan juga cahayanya cukup memadai, jadi, tidak membuat sakit mata dan lain-lain. Kemudian, untuk physical activity when working itu, hanya duduk saja di bangku dan mengerjakan tugas-tugas, di depan laptop. Kemudian untuk persyaratan jabatannya sendiri, pendidikannya minimal S1 untuk semua jurusan, terbuka untuk semua jurusan. Kemudian working experience-nya memiliki pengalaman minimal 2 tahun pada bidang merchandising, akan tetapi yang sudah memiliki pengalaman di bidang garment, akan lebih disukai. Kemudian untuk hard skill-nya, menguasai Microsoft Office seperti Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Dan kemudian harus menguasai bahasa Inggris karena, untuk, produk pakaian ini juga diimpor ke luar negeri, bukan di Indonesia. Jadi, harus menguasai bahasa Inggris. Kemudian, untuk soft skill-nya mampu, bernegosiasi, mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki ketelitian yang tinggi, memiliki pengetahuan tentang produknya, lalu kemudian mampu menganalisa tren terbaru. Kemudian, persetujuannya prepared-nya by, HR, clarified-nya by, senior management yaitu Ibu Nurul Wahyu, kemudian verified by-nya by director, kemudian approved by-nya, head chief. Selanjutnya akan, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada position-nya pada junior merchandiser. Untuk report to-nya itu,
sama dengan junior merchandiser dan divisionnya merchandising. Tujuan jabatannya itu sendiri mengatur persetujuan pembelian dengan pihak production, menindaklanjuti detail order kain kepada factory, berkoordinasi dengan pihak buyer dan factory, dan menindaklanjuti permintaan persetujuan pihak production dan senior merchandiser, menangani penghitungan harga dari pakaian. Selanjutnya ada dimensi jabatan. Pada asset responsibility-nya itu dengan komputer, laptop, dan HP. Untuk direct subordinate itu tidak ada, dan indirect subordinate-nya tidak ada. Lalu posisi dalam struktur organisasinya, di atas junior merchandiser itu terdapat senior merchandiser, dan di atas senior merchandiser itu terdapat director production, dan di atas director production terdapat head chief. Namun sendiri junior merchandiser itu diatasi oleh senior merchandiser dan bertanggung jawab atas brandnya. Yang pertama ada JGL Brand, ada Ellen Fisher, dan LL Bean. Untuk selanjutnya, terdapat tugas jabatan. Yang pertama, tugas umum atau general assignment, yaitu menangani perhitungan kain untuk membuat pakaian buyer, berkoordinasi detail order buyer dengan factory, dan berkoordinasi dengan senior merchandiser. Lalu yang kedua ada tugas utama atau primary assignment-nya, itu yang pertama menindaklanjuti detail order kain kepada factory, yang kedua mengatur persetujuan pembelian dengan pihak production, yang ketiga berkoordinasi dengan senior merchandiser dan pihak atasan, yang keempat menangani perhitungan harga dari pakaian. Lalu terdapat kriteria kinerja atau performance kriteria. Yang pertama yaitu memonitor dan melakukan report kepada klien tiap minggunya. Yang kedua, pengiriman barang ke luar negeri dengan estimasi waktu 40-60 hari. Lalu selanjutnya terdapat wewenang atau authority yang pada financial authority-nya tidak ada, namun terdapat non-financial authority. Yang pertama, menyimpan dan menindaklanjuti persetujuan antara buyer dengan pihak production. Yang kedua, merencanakan strategi dalam menindaklanjuti detail order pihak buyer dengan factory. Yang ketiga, menjangkau buyer sebanyak-banyaknya. Yang keempat, memberikan arahan kepada pihak production dan fabric terkait detail order buyer. Untuk selanjutnya, terdapat hubungan kerja atau job relation. Yang pertama dalam hubungan internal, pertama berkoordinasi dengan senior merchandiser untuk menindaklanjuti detail order buyer. Yang kedua, berkoordinasi dengan pihak factory terkait proses pembuatan kain. Dan yang ketiga, berkoordinasi dengan pihak production dalam menindaklanjuti detail order. Selanjutnya, pada hubungan eksternal, yang pertama berkoordinasi dengan buyer atau konsumen untuk memastikan produk sudah sesuai dengan pemesanan. Yang kedua, berkoordinasi dengan pihak garment produksi untuk menentukan produk dan bahan yang akan digunakan oleh perusahaan. Lalu selanjutnya terdapat kondisi kerja atau working condition. Pada working condition, yang pertama pada working environment-nya itu in the office with air conditioning and adequate lighting, but often working outside office. Jadi di sini junior merchandiser ini memang working environment atau kondisi kerjanya itu memadai pada air conditioning-nya, dan juga pada pencahayaannya, dan namun sering untuk melakukan visit kepada perusahaan atau working outside office, jadi di luar perusahaan. Di luar kantor. Lalu selanjutnya physical activity when working itu often working dan in standing position or walking, lifting like material in standing position. Jadi di sini junior merchandiser memang sering kondisinya adalah sering untuk bekerja dalam posisi berdiri dan juga berjalan untuk mungkin membawa material dan juga model-model kain seperti itu. Lalu terdapat persyaratan jabatan atau job specification. Yang pertama pada formal education-nya itu pendidikan S1 dari semua jurusan. Pada working experience-nya memiliki pengalaman minimal 2 tahun pada bidang merchandising, memiliki pengalaman di bidang garment lebih disukai. Lalu terdapat hard skill dan juga soft skill. Yang pertama hard skill-nya menguasai Microsoft PowerPoint, Excel, Word, dan Outlook. Yang kedua menguasai bahasa Inggris, spoken and written. Dan yang ketiga memahami manajerial perusahaan. Pada soft skill-nya terdapat 6 soft skill yang dibutuhkan. Yang pertama dapat menganalisa data dan tren. Yang kedua memiliki kreativitas yang tinggi. Yang ketiga dapat berkomunikasi dengan berbagai pihak dengan baik. Yang keempat memiliki ketelitian yang tinggi. Yang kelima menguasai tentang display produk. Dan yang keenam cepat tanggap dan juga cekatan. Lalu yang terakhir terdapat persetujuan atau approval-nya. Ini prepared by HR-nya sendiri. Lalu clarified by-nya Ibu Kurniasi sebagai junior merchandiser, dan verified-nya Ibu Nove Wahyu sebagai senior merchandiser, dan approved by-nya Mr. David Forstgate sebagai head chief-nya. Boleh selanjutnya. Selanjutnya terdapat dokumentasi. Yang pertama ini dokumentasi dengan posisi job analyst-nya operations manager, yaitu Ibu Ratna Nitira Harjo, diwawancarai oleh rekan kerja Roza Alivia Agista. Yang kedua, posisi job analyst-nya senior merchandiser Ibu Nove Wahyu, diwawancarai oleh rekan kerja Rifka Malik Naftali. Dan yang terakhir yaitu posisi job analyst-nya junior merchandiser oleh Ibu Kurniasi, diwawancarai oleh saya sendiri, Paulina Tasya Hermina. Dan ini terakhir terdapat foto bersama kami dengan staf dari Eralda sendiri. Mungkin sekian dari presentasi kami terkait laporan analisa jabatan pada PT Eralda. Terima kasih.